Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Jumlah pasukannya melebihi personel TNI. Inilah dua organisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Jadi ini dua organisasi Islam di Indonesia yang paling berpengaruh. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hey hop up gengs. Melebihi personel TNI, jumlah pasukannya. Selamat datang di DP Anggota, Versus. Well, untuk pertama, aku hanya ingin mengingatkan, DP Versus ini adalah konten khusus daftar populer yang menyandingkan dua hal yang sekiranya sepantaran dalam kapasitasnya masing-masing. Agar tidak bersifat opini, perbandingan yang kami lakukan hanya sebatas angka saja. Oke, yang akan kita sandingkan kali ini adalah dua ormas Islam yang berpengaruh di Indonesia. Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 dan Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926. Pengaruh mereka bisa dilihat dalam metode penentuan hilal yang mereka lakukan. Meski mayoritas mengikuti putusan NU yang diwakilkan oleh MUI, namun pengikut Muhammadiyah juga konsisten mengikuti keputusan organisasinya. Selain itu, secara angka mereka juga membengkak sejak pertama kali terbentuk. Berapa dan mana yang lebih banyak? Mari kita simak bersama dengan kepala dingin tentunya, wahai para pengikut. Pertama yang akan kita sandingkan adalah jumlah masing-masing simpatisan atau anggota tiap ormas. Hanya saja tidak ada data pasti menyebutkan jumlah total untuk keduanya. Gak putus asa, tim daftar populer mulainya memeriksa rujukan di Wikipedia, lalu mengumpulkan seluruh artikel yang terkait keanggotaan. Tidak lupa tim menghimpun pernyataan langsung dari masing-masing pemimpin ormas atau akun sosmed resminya. Yang paling penting nih adalah melihat hasil survei kredibel seperti Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Terakhir, tim menganalisa satu persatu. Dan agar adil, tim mengambil angka yang paling tinggi. Jumlah terlalu fantastis untuk NU. Tidak salah jika dalam Pilpres kemarin, suara mereka menjadi rebutan ya. Untuk pergantian pemimpin bisa dilihat, angkanya lebih banyak dimiliki Muhammadiyah. Karena memang ormas ini lebih dulu terbentuk. Data atau angka yang tertera bisa saja berubah sewaktu-waktu, karena tidak ada hal yang diam di semesta ini ya. Jadi, klaim jumlah anggota ini jangan dijadikan bahan ribut-ribut ya. Dua-duanya mempunyai anggota yang sangat banyak, berjuta-juta gitu ya. Yang kedua, mari kita sandingkan jumlah lembaga pendidikan yang telah mereka bangun. Untuk masing-masing ormas, tim DP Versus hanya menampilkan rekap angkanya aja. Daftar populer sendiri pernah membahas orientasi ormas Islam di konten yang berbeda, bahwa Muhammadiyah memang dikenal sebagai ormas yang memiliki gebrakan di dunia pendidikan. Sedangkan NU dikenal dengan toleransinya terhadap tradisi-tradisi di Nusantara. Kesamaan mereka ini adalah pemurnian Islam dan berniat untuk memajukan kehidupan bangsa dengan koridornya masing-masing. Di luar dari angka ini, NU dalam hal pendidikan selalu mengadakan pertukaran pelajar atau studi banding lintas agama. Sedangkan Muhammadiyah memberikan kesempatan kepada pelajar non-muslim untuk bersekolah di lembaganya. Nah, tujuan mereka untuk memajukan kehidupan bangsa tetap berjalan di koridornya masing-masing. Menarik ya. Mengikut ajaran Islam dan ajaran kebaikan lainnya, kedua ormas ini juga saling berburu amalan baik. Sejak terbentuknya, kedua ormas ini tidak berhenti membangun badan amal atau amal usaha untuk simpatisan maupun untuk warga umum. Tidak hanya untuk mendorong pendidikan berkarakter Islamiyah, tapi juga memikirkan kesehatan dan kepentingan orang-orang berkebutuhan khusus. Angka-angka yang ditunjukkan oleh NU dan Muhammadiyah ini adalah bukti dari kultur keislaman, baik secara amalan personal maupun kontribusi sosialnya, demi menaikkan harkat martabat manusia. Dan tim bermohon untuk tidak ada komentar memancing kerusuhan bernuansa SARA ya, karena bukan itu yang DP Versus inginkan, oke?
Lalu, kedua ormas ini juga memiliki badan otonom, yakni perangkat organisasi yang berfungsi menjalankan kebijakan organisasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Beranggotakan orang perorangan, berikut kita lihat daftarnya. Pemuda Muhammadiyah. Oh, jadi dia ada juga gitu ya, terbahagi. Nah, gitu yang terakhir, bisakah kita melihat berapa kali representasi dari tiap ormas masuk ke dalam pemerintahan? Kita khususkan di Kementerian Agama ya, untuk melihat pengaruhnya masing-masing dalam penentuan kebijakan. Oke, dalam ini adalah kebijakan. Daftar nama-nama yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Agama Indonesia. Dan beberapa nama menjabat lebih dari sekali di kabinet yang berbeda. Untuk jumlahnya, NU memang beberapa kali direpresentasikan oleh anggota atau perwakilannya di pemerintahan. Nah, dari semua informasi dan data ini, kamu sendirilah yang menyimpulkan. Bagaimanapun kesimpulan yang kamu tarik, semoga kita terus dalam lindungan Tuhan dan semesta alam. Tetap membangun tali persaudaraan antar sesama manusia. Dan damai di bumi, damai di hati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi ini adalah dua organisasi Islam di Indonesia yang sangat berpengaruh dengan jumlah anggotanya juga yang sangat banyak ya. Masing-masing mempunyai pengikut ataupun anggota sampai berjuta-juta. Bahkan ini kedua-dua organisasi ini mempunyai pengaruhnya masing-masing gitu ya. Yang pastinya sama-sama gitu ya, ada pengaruhnya masing-masing gitu dengan terbentuknya. Sebab organisasi Muhammadiyah ini terbentuk pada tahun 1912 kalau Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Jadi inilah dia nih dua organisasi Islam di Indonesia yang sangat-sangat berpengaruh ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.